Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anies adalah, menurut Pak Anies kira-kira bagaimana tata kelola bansos agar satu tidak saling klaim, dua bisa tepat sasaran, tiga tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Pertama, kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya, dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Ya, dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang nomor satu, yang itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung soal bantuan sosial bansos yang mestinya diberikan untuk kepentingan rakyat, bukannya mengikuti kepentingan si pemberi bansos tersebut. Bila membutuhkan, diberikan bansos sesuai kebutuhannya, bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi, tapi untuk kepentingan yang diberi. Ujarnya dalam acara debat kelima Pilpres 2024 Minggu 4 Februari. Lebih lanjut, Anies memastikan bahwa dirinya akan memberikan bansos yang tepat sasaran. Tidak hanya itu, ia bahkan bakal memberikan bansos dengan berbagai benefit melalui program Bansos Plus. Kita akan memberikan Bansos Plus tanpa pamrih dengan mengatasnamakan bantuan dari pemerintah, bukan dari si pemberi, tutupnya. Dalam penjelasannya, Anies pun memberi gestur unik dengan telapak tangan yang diarahkan ke pundaknya. Lantas Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang melempar pertanyaan bansos pada Anies pun tersenyum. Anies menuturkan bansos mesti didistribusikan sesuai dengan tanggalannya. Dia pun menyinggung rencana pemerintah yang hendak menunda distribusi bansos. Lebih jauh, Anies pun menegaskan bahwa pemerintah tidak perlu pamrih dalam mendistribusikan bansos. Di samping itu, dia juga menegaskan bahwa distribusi bansos harus sesuai dengan data. Selain itu, menurut Anies, bansos itu harus diberikan dengan mekanisme jalur di birokrasi dan diberikan langsung ke lokasi penerima, bukan dibagikan di pinggir jalan. Untuk itu, dia berjanji bakal membuat program Bansos Plus dengan meningkatkan angkanya dan memperbaharui data masyarakat prasejahtera. Masyarakat prasejahtera itu bakal diberikan pendampingan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Anies juga menekankan bahwa bansos itu harus atas nama negara. Saat ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, bansos yang diberikan bertuliskan keterangan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di kardusnya diberikan label dibiayai APBD DKI Jakarta, bukan dari gubernur, itu dari uang rakyat. Ia juga merencanakan bahwa pemberian bansos itu sebaiknya dalam bentuk uang atau dana dengan cara transfer, bukan dalam bentuk barang guna mencegah korupsi dalam pengadaan. Asisten pelatih tim nasional Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Amin, Jazilul Fawait menilai ada keselarasan pandang antara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Adapun keselarasan itu muncul tatkala Ganjar meminta tanggapan Anies terkait bantuan sosial bansos dalam gelaran debat kelima yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Minggu 4 Februari 2024. Jazilul menyebut keselarasan pandang terkait bansos muncul sebab Anies dan Ganjar tidak ikut merasakan efek pemberian bansos yang dinilai mengandung unsur politisasi. Jazilul menilai Ganjar juga merasakan kejanggalan yang sama sebagaimana dugaan Anies. Hal itu terlihat dalam pernyataan Anies kala menjawab Ganjar. Jazilul menilai bansos memang seyogyanya tidak dipolitisasi. Pasalnya, penganggaran dan distribusi bansos telah diputuskan melalui uang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Di balik itu, Jazilul menilai keselarasan pandang tentang bansos menjadi simbol kedekatan Anies dan Ganjar. Akan tetapi, dia mengaku belum mempertimbangkan rencana koalisi dengan kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Baik, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.